Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8E dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam matematika. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka secara virtual untuk sama-sama belajar dari rumah mengenai materi kelas 8. Pada video sebelumnya telah saya sampaikan bahwa pertemuan perdana kali ini kita akan membahas bab demi bab yang ada di kelas 8 semester 1. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan konfigurasi objek. Sama saya, Kukuh Santoso. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan pengertian barisan bilangan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan sifat-sifat barisan bilangan. Apakah kalian sudah siap? Silakan ambil buku catatan dan alat tulis jika dirasa perlu untuk mencatat hal-hal penting, ataupun nanti bisa diputar berulang kali video ini agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kita mulai dari pengertian barisan bilangan. Untuk memahami barisan bilangan, kita lihat gambar berikut ini. Saya punya beberapa gambar yang menunjukkan gabungan dari beberapa batang korek api. Sekarang saya bertanya kepada kalian, kalau melihat susunan gambar seperti ini, kira-kira nanti pada gambar berikutnya ada berapa batang korek api ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mendata terlebih dahulu banyaknya batang korek api pada setiap gambar. Pada gambar pertama, ini ada 3 batang korek api, gambar kedua ada 5, gambar ketiga ada 7, dan gambar keempat ada 9. Coba kalian cari, temukan aturan atau polanya. Di gambar berikutnya ada berapa batang korek api, anak-anak? Ya, tepat sekali. Bagi yang sudah menemukan 11, benar kalian jawaban kalian ya. Ternyata ada 11. Nah, bagaimana kita mendapatkan angka 11 ini? Kita amati aturan pembentukan atau polanya dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Ternyata dari 3 ke 5 itu ada pola ditambah 2. 5 ke 7 ternyata ditambah 2. Nah, polanya sama ini. 7 ke 9 juga ditambah 2. Nah, dengan demikian berarti dari gambar keempat ke gambar kelima, 9 ditambah 2 juga ketemunya 11. Nah, angka-angka ini tentunya disusun dengan tidak sembarang ya, ada aturannya berarti ini. Kita lihat kasus yang lain ya. Selain gambar ini, saya punya beberapa baris bilangan, beberapa bilangan ya, ada 36, 33, 30, 27, dan 24. Dapatkah kalian menemukan atau menangkap pola dari penyusunan barisan tersebut? Iya, betul. Polanya adalah dikurang 3. Kenapa bisa dikurang 3? Kita lihat dari 36 ke 33 ini ternyata dikurang 3. Kemudian 33 ke 30 dikurang 3 juga. 30 ke 27 dikurang 3. 27 ke 24 dikurang 3. Ternyata polanya sama dari dua barisan yang berurutan ya. Dengan demikian, aturan pembentukan dari bilangan ini adalah dikurang 3. Contoh yang lain, ada barisan dari bilangan 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Coba kalian temukan lagi aturan pembentukannya atau polanya. Iya, ternyata aturan atau polanya adalah dikali 2. Kita coba ya. Dari 2 ke 4 itu dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 ke 32 dikali 2.
32 ke 64 juga dikali 2. Dengan demikian aturan pembentukan dari bilangan tersebut adalah dikali 2. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun dengan aturan tertentu ini atau dengan pola tertentu ini dari beberapa contoh yang sudah kita jelaskan di depan tadi, itu dinamakan sebagai barisan bilangan. Jadi apa itu barisan bilangan, anak-anak? Ya, barisan bilangan artinya bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu atau pola tertentu. Catat ya. Jadi ada aturan tertentu untuk penyusunannya. Mudah-mudahan dapat diterima sampai slide ini. Kita teruskan ke bahasan selanjutnya, ke sifat-sifat barisan bilangan. Sesuai pengertian tadi anak-anak ya, bahwa barisan bilangan itu merupakan bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Maka sudah jelas bahwa sifat barisan tersebut adalah disusun dengan aturan tertentu atau pola tertentu. Mari kita lihat beberapa barisan bilangan yang tidak asing dengan pelajaran matematika yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, barisan bilangan asli. Kita lihat di gambar ini, saya punya beberapa titik yang menunjukkan barisan bilangan asli. Ini pada gambar pertama ada 1 titik, gambar kedua ada 2 titik, gambar ketiga ada 3 titik, dan seterusnya. Nah, titik ini mewakili bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita amati ya aturan pembentukannya. Ternyata dari satu bilangan ke bilangan yang lain, ini terdapat pola yang sama, yaitu ditambah 1. Ini 2 dari 1 ditambah 1, dan 3 dari 2 ditambah 1, 4 dari 3 ditambah 1, 5 dari 4 ditambah 1, 6 dari 5 ditambah 1. Ternyata polanya ditambah 1 dengan bilangan awalnya 1 ya. Yang kedua, barisan bilangan ganjil. Kita lihat di gambar. Yang pertama ada 1 titik, kemudian yang kedua ada 3 titik, yang ketiga ada 5 titik, gambar keempat ada 7 titik, gambar kelima ada 9, gambar keenam ada 11. Kita amati polanya. Dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 ini ternyata terdapat pola yang sama, yaitu ditambah 2 dengan bilangan awalnya adalah 1 ya. Ini 3 dari 1 ditambah 2, 5 dari 3 ditambah 2. Jadi setiap bilangan ditambah 2 anaknya. Polanya ditambah 2. Selanjutnya yang ketiga, barisan bilangan genap. Kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada 2 titik, kemudian yang kedua ada 4 titik, yang ketiga ada 6 titik, yang keempat ada 8 titik, yang kelima ada 10 titik, dan yang keenam ada 12 titik. Mari kita amati angka-angka ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini ternyata polanya ditambah 2 dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Dengan bilangan awal 2 ya. 4 dari 2 ditambah 2. 6 dari 4 ditambah 2. Kemudian 8 dari 6 ditambah 2. 10 dari 8 tambah 2. 12 dari 10 ditambah 2. Jadi polanya ditambah 2 dengan bilangan awal 2. Yang keempat, barisan bilangan segitiga. Kita amati gambar yang terbentuk sesuai namanya, dia membentuk gambar segitiga ya. Oke, gambar pertama ada 1 titik, gambar kedua ada 3, gambar ketiga ada 6, gambar keempat ada 10, dan gambar kelima ada 15. Nah, untuk menemukan pola ini 1, 3, 6, 10, 15 ini kita cermati ternyata ini angka 3 berasal dari 1 ditambah 2 ya. Kita lihat arah diagonalnya anak-anak. Ketemunya 2. 6 dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Dari pojok kiri atau kanan ke atas ini ada 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Kemudian 10 ini didapatkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Banyak titik dari gambar segitiga ini. Dari yang paling pojok kan 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 15 ini dapat dari mana? Kita amati ternyata 15 diperoleh dari 1, banyak titik pada
sudut segitiga siku-sikunya nih ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 titik tambah 4 titik tambah 5 titik. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya yang kelima, barisan bilangan persegi panjang. Sesuai namanya, gambar ini berarti membentuk persegi panjang. Kita lihat ya, warna pertama ada 2 titik, gambar kedua ada 6, gambar ketiga ada 12, gambar keempat ada 20. Nah, kita lihat ini, 2 ini bisa kita jabarkan atau kita uraikan, bisa diperoleh dari luasan persegi panjang. 2 berasal dari ini lebarnya 1, panjangnya 2, 1 kali 2. Kemudian 6 diperoleh dari lebarnya 2, panjangnya 3, 2 kali 3 ketemu 6. Kemudian 12 ini kita peroleh dari lebarnya 3, panjangnya 4 ya, 3 kali 4, 12. Kemudian 20 diperoleh dari lebarnya 4, panjangnya 5, 4 kali 5 ketemu 20. Jadi seperti mencari luas persegi panjang ya, lebar kali panjang. Oke, selanjutnya yang keenam, barisan bilangan persegi atau kuadrat. Ini sesuai namanya juga, gambarnya kita ambil dari bentuk persegi. Yang pertama ada 1 titik, yang kedua ada 4 titik, yang ketiga ada 9 titik, yang keempat ada 16 titik, yang kelima ada 25 titik. 1 titik ini jelas kalau kita pakai istilah luas persegi berarti 1 ini berasal dari 1 kuadrat. Kemudian 4 ini berasal dari 2 kali 2 atau 2 kuadrat. 9 berasal dari 3 kali 3 atau 3 kuadrat. 16 dari 4 kali 4 atau 4 kuadrat. 25 berasal dari 5 kali 5 atau 5 kuadrat ya. 25 ini berada pada gambar kelima, maka dia diperoleh dari 5 kuadrat. Begitu seterusnya. Yang ketujuh, barisan bilangan segitiga Pascal. Atau ada yang menyebutkannya juga sebagai koefisien segitiga Pascal. Nah, gambarnya membentuk segitiga yang disusun dari beberapa bilangan ya. Nah, segitiga ini menarik. Kita lihat di sisi yang paling kanan dan kiri, ini kita temukan angka 1 semua ya. Kemudian angka di tengah ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia disusun dari hasil penjumlahan 2 angka di atasnya. Sebagai contoh ini angka 2. Angka 2 ini kita peroleh dari 1 ditambah 1 angka di atasnya. Kemudian angka 3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2, 2 angka di atasnya. Ini juga sama ya, 3 diperoleh dari 2 tambah 1. Dan lanjut ke baris berikutnya, ini ada 4, ini diperoleh dari 1 ditambah 4. Kemudian 6 didapatkan dari 3 tambah 3. Kemudian 4 lagi ini didapatkan dari 3 ditambah 1. Baris selanjutnya kita dapatkan angka 5 di sini. 5 diperoleh dari 1 ditambah 4. 10 diperoleh dari 4 ditambah 6. Ini sama ya, 10 dari 4, 6 tambah 4. 5 dari 4 ditambah 1. Nah, untuk arah mendatar atau kita namakan dengan baris, dia juga membentuk barisan bilangan yang unik ya. Untuk baris yang ketiga ini sebagai contoh ini nanti merupakan barisan atau koefisien dari pemangkatan suku 2. Ini baris yang keempat, ada 1, 3, 3, 1. Ini ada yang menamakan sebagai koefisien dari pangkat 3 suku 2 dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari arah miring atau diagonal, mereka juga membentuk barisan yang unik ya. Untuk diagonal pertama ini barisan konstan, isinya angka 1 semua. Kemudian diagonal kedua ini membentuk barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian diagonal ketiga ini membentuk barisan segitiga ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dan seterusnya. Begitu anak-anak untuk sifat-sifat barisan bilangan dan pengertiannya. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 hal ya. Yang pertama, pengertian barisan bilangan, ya, yaitu bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan aturan atau pola tertentu. Kemudian sifat-sifat barisan bilangan, jelas mereka penyusunannya menggunakan aturan tertentu. Jadi ada aturan tertentu di situ. Kurang lebih sampai di sini anak-anak yang dapat Bapak sampaikan untuk
pembelajaran dari rumah. Untuk selanjutnya, saya sudah menyiapkan latihan soal di e-learning. Kalian akses atau kalian kerjakan setelah selesai menonton video ini. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan hasilnya sangat baik dan bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Ari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.